sejahtera. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Caki Salakai SMTK Cornelia dimanapun Anda berada, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai Anda, kita semua, sehingga selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari kita semua. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Allah yang Esa, dan Allah adalah kasih. Kita mengetahui akhir-akhir ini sangat viral ya, perdebatan tentang Allah, secara khusus Islam dan Kristen, dalam kaitan dengan doktrin Allah Tritunggal. Di satu sisi Kristen tetap mempertahankan keesaan Allahnya itu dalam konteks pemahaman Allah Tritunggal. Sementara di sisi lain Islam menegaskan ya pemahamannya bahwa Allah itu Esa dalam pengertian mutlak, ya, bahwa Allah itu sendiri, tidak bisa dinalari dengan konsep Tritunggal yang biasa menjadi acuan. Itu dua. Yang pertama, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Atau dikenal dalam bahasa Ibrani yang oleh bangsa Yahudi atau agama Yahudi sampai saat ini, yaitu Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kata Echad ini yang menjadi titik berat. Di sisi lain, dari pihak Islam, berdasarkan pengakuan iman Islam sendiri dalam kalimat syahadatnya, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Jadi Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, Esa tadi, iya kan? Baik, kalau begitu kita meninjau konteks daripada Ulangan 6 ayat 4, ya, pengakuan iman Israel dan syahadat tadi, pengakuan iman Islam. Bapak Ibu saudara-saudara, pengakuan iman Israel yang tercatat dalam Ulangan 6 ayat 4 itu dia muncul pada konteks historis, di mana Musa memberikan pidato terakhirnya kepada umat Israel, ya. Jadi beberapa waktu sebelum bangsa Israel, maksudnya kalau berdasarkan Alkitab, yaitu generasi yang hidup, yang akan masuk, ya, menembus masuk ke tanah Kanaan, kepada mereka inilah Musa memberikan pidatonya. Karena Musa sendiri kan tidak masuk ke tanah Kanaan, sehingga dia sebetulnya mengingatkan Israel, ya, sebelum mereka keluar dari Mesir itu, mereka sendiri tahu, ya, bapak ibu mereka itu waktu mereka orang-orang yang pertama keluar dari Mesir, ya, itu mereka tahu persis bahwa di Mesir itu kan ada dewa-dewi, ada dewa, ya kan?
Firaun sendiri itu kan sebagai jelmaan dewa matahari. Nah, kemudian selama mereka di padang gurun kurang lebih 39 tahun, atau 40 tahun, itu kan Israel sendiri membuat Tuhan-Tuhannya, ya, berhala itu berupa apa itu? Berupa apa itu? Ya, berupa anak lembu emas kan. Lalu mereka tuh menyembah. Kemudian tidak menutup kemungkinan selama perjalanan mereka berjumpa dengan bangsa-bangsa lain atau suku-suku lain, ya, mereka tergoda juga untuk mengikuti dan menyembah ilah-ilah lain kan. Nah, Musa pun selain mengingatkan mereka terkait dengan situasi kontekstual mereka saat itu, ya, penyembahan berhala atau penyembahan kepada Allah-Allah ilah-ilah lain di Mesir, dan selama perjalanan mereka di padang gurun itu juga dia mengingatkan mereka tentang adanya ilah-ilah atau Allah-Allah lain di tanah Kanaan yang bakalan mereka hadapi. Sehingga dia menegaskan kembali pengakuan iman Israel itu bahwa hanya kepada Allah yang esa, yang adalah Yahweh itu, ya kan, mereka sembah, beribadah. Tidak boleh beribadah, menyembah kepada ilah-ilah atau Allah-Allah lain, bahkan sekalipun mereka di tanah Kanaan. Ya, di tanah Kanaan kan ada dewa atau dewi kesuburan, dan banyak juga ilah-ilah lain. Orang Israel tidak boleh menyembah ilah-ilah itu, tidak boleh menyembah Allah-Allah yang lain itu, ya kan? Dan kata lain, ada banyak Allah kan, lebih dari satu kan. Mesir punya, ditambah dengan buatan Israel sendiri, ditambah dengan suku-suku lain atau bangsa-bangsa lain sekitar, di mana Israel selama perjalanan di padang gurun itu kan mungkin berinteraksi dengan mereka, ya kan? Kan ada ilah-ilah dan Allah-Allah yang lain kan? Ditambah lagi dengan yang nanti mereka hadapi di tanah Kanaan, ya sudah banyak sekali kan? Maka mereka kan harus memilih. Dalam kitab Bilangan atau Hakim-Hakim itu kan Kaleb, dia kan meminta Israel untuk memilih kepada Allah siapa kan mereka sembah. Dia sendiri tetap memilih untuk menyembah Allah Yahweh itu. Ini kan dalam rangka mau masuk ke tanah Kanaan itu. Dia ingatkan mereka kembali seperti yang Musa ingatkan kan. Jadi intinya banyak Allah. Lalu di zaman itu, Bapak Ibu saudara-saudara, Allah bukan saja disembah, Allah bukan saja objek ataupun subjek peribadatan, tetapi Allah adalah panji-panji, simbol daripada suatu bangsa. Sehingga Allah pun terlibat di dalam peperangan. Ketika misalnya bangsa Israel menaklukkan satu bangsa dengan sendirinya, yang diproklamirkan bukan terutama kemenangan bangsa Israel, tetapi kemenangan daripada Allah Yahweh. Demikian pula sebaliknya, kalau Israel ditaklukkan, maka yang menaklukkan itu bukan terutama bangsa itu, tetapi Allah yang mereka sembah itu sebetulnya yang menaklukkan dan menang. Iya kan?
Sehingga memang pada waktu itu orang bertaruhan, bangsa-bangsa saling bertaruh tentang Allah siapa yang paling kuat, ya kan? Seolah-olah setiap bangsa, setiap komunitas boleh memilih yang mana kan yang paling kuat, ya kan? Dan tentunya mereka harus seleksi betul-betul, kan tidak mau kalah. Bagaimana dia mau Allah yang kecil-kecil begini misalnya, pergi ke sana lawan Allah yang tinggi besar, yang terjelma dalam patung-patung, boleh yang patung-patung kecil ini kalah kan? Bagaimana? Lebih baik dia bikin yang besar, supaya sama-sama besar kan? Sehingga tinggal berperang di situ. Jadi peperangan sebuah bangsa adalah pada hakikatnya peperangan Allah yang disembahnya. Tidak bisa dilepas pisahkan. Ya. Oke, itu mengenai Allah yang Esa, yang diimani dan diungkapkan dalam pengakuan iman yang tadi. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad. Yang berikut ini dalam konteks Islam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari, saya harap yang pihak Islam kan pasti lebih punya pemahaman, ya? Lebih memahami, lebih mengetahui. Nanti juga tolong diberikan koreksi. Itu sekitar tahun 400-an terus 500-an sesudah Masehi. Sejak adanya Nabi Muhammad, artinya adanya Islam. Itu ya, kelahiran Nabi Muhammad dan kenabiannya itu kan terjadi dalam konteks Mekah, Arab dan secara khusus Mekah pada waktu itu, di mana suku bangsa Quraisy berada disebut ya dalam zaman jahiliyah, zaman yang dikatakan zaman kekafiran, ya, di mana terjadi penyembahan kepada mungkin dewa matahari juga, kemudian dewi kesuburan, ya. Jadi pada waktu itu Mekah, sekarang kota Mekah ini menjadi semacam pusat peradaban secara khusus bidang ekonomi, ya. Tetapi lebih khusus lagi itu semacam pusat ritual, ya, pusat keagamaan, paganisme atau keagamaan kekafiran. Ini Nabi Muhammad lahir dan dalam pertumbuhannya menuju kepada statusnya sebagai seorang nabi, sebetulnya beliau itu resah terhadap keadaan kekafiran itu. Bagaimana seperti ini, ya? Anak-anak bisa dipersembahkan kepada ilah-ilah, ya. Anak-anak perempuan dipersembahkan kepada dewi kesuburan. Terjadi semacam persundalan sakral. Nabi Muhammad yang mengetahui itu sehingga dia sangat marah. Akan tetapi dia mau bagaimana? Akhirnya Waraka, yaitu pamannya, seorang Kristen Nestorian pada waktu itu, yang menurut tradisi dan yang disampaikan ya di media-media, beliau yang pertama menyatakan mengakui kenabian Nabi Muhammad, dan beliaulah yang mensupport Nabi Muhammad untuk menyatakan kenabiannya, diantaranya dalam tanda petik memerangi ilah-ilah yang lain itu.
Jadi kembali lagi sama seperti Israel dulu di zaman Musa kan, banyak ilah-ilah di Mekah pada waktu itu, ya kan? Dan Nabi Muhammad memproklamirkan keesaan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah itu saja. Tidak ada yang lain yang harus disembah, ya kan? Tetapi kembali lagi sama juga seperti Israel. Kemenangan Nabi Muhammad dan pasukannya adalah kemenangan Allah dalam perang, ya. Jadi mengajak untuk orang hanya memilih, ya, di antara ilah-ilah kan harus ambil satu dan harus pastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kan. Lalu Allah ini juga semacam pagi-pagi, semacam simbol kemenangan Islam, ya. Misalnya dalam medan perang adalah kemenangan Allah tadi, sehingga Allah tidak dapat dipisahkan dari bangsanya Nabi Muhammad, bangsa Arab secara keseluruhan, dan suku Quraisy secara khusus yang sudah katakanlah konversi, sudah masuk Islam. Ini jadi pada hakikatnya itu sama. Sekarang kita lihat bagaimana karakteristik, ya, Allah yang Esa itu dalam kaitan dengan konteks tadi, karena dia tidak bisa dilepas-pisahkan dari bangsa atau penganutnya kan, pengikutnya. Maka kalau pengikutnya, ya, punya pergerakan katakanlah militer, ya kan, maka sudah dengan sendirinya pergerakan Allah itu, Allah yang Esa itu, baik Israel punya maupun Arab punya, Islam punya, ini kan sama. Sebagaimana Israel kalau menaklukkan bangsa-bangsa sekitar, berarti kan dia menaklukkan ilah-ilah mereka, Allah mereka kan. Begitu pula Islam menaklukkan bangsa lain atau kelompok keagamaan lain pada waktu itu, ya, katakanlah agama kami ini, maka itu berarti kan kemenangan Allahnya kan. Lalu apa yang terjadi kalau itu kita mau gambarkan terkait dengan karakteristiknya lebih jauh? Saudara, ini saya ada tulis. Saya memang menulis Allah yang Esa versus Allah adalah kasih. Dan juga di dalam Islam itu Allah yang Rahman dan Rahim, yang Rabbil Alamin. Ya. Coba kita bawa ke konteks pada waktu itu, ya, bahwa Allah bukan hanya disembah, ya, bukan hanya kepadanya umat beribadah, ya, tetapi dia adalah simbol, panji-panji, lambang daripada kekuatan sebuah bangsa, sebuah kelompok, ya kan? Maka sudah jelas ketika kelompok atau bangsa itu ada dalam medan peperangan, berarti Allah itu kan ada dalam medan peperangan kan, berhadapan dengan kelompok atau bangsa lain yang punya juga Allah masing-masing kan. Sehingga kemenangan satu kelompok adalah kemenangan Allahnya. Kemenangan Allah berarti kemenangan daripada kelompok penganutnya, kan begitu, atau kelompok penyembahnya. Kita bawa ke konteks itu secara khusus peperangan. Jelas-jelas menunjukkan bahwa Allah yang Esa yang dipilih satu itu di samping ilah lain kan yang diambil itu hanya satu itu, ya.
tidak sabar, pasti tidak punya sifat sabar, ya kan? Bagaimana dia sabar dalam perang? Kau sabar itu dapat bunuh, maka tidak bisa sebelum dia membunuh saya bunuh dulu, ya kan? Tidak murah hati, jelas tidak mungkin dia membiarkan musuh. Lalu kalau yang keras kepala di lawannya itu keras, ya sudah jelas lah. Mungkin dikasih hukuman, ya dihajar sama mana bila perlu dipancung atau dibunuh langsung, ya bunuh dengan cara lain. Kemudian cemburu, ini berarti egois mengasihi diri sendiri. Kalau itu kan tidak mau ada ilah-ilah lain di sampingnya. Dia boleh di dalam hukum jangan ada Allah lain di hadapanku, ya kan? Dia boleh, hanya dia saja. Dia kata lain, yang lain-lain itu disingkirkan. Tapi kita ingat, kan kaitan yang disembah dan yang menyembah. Maka ketika menyingkirkan yang disembah, Tuhan atau Allah atau ilah-ilah ini, maka otomatis yang menyembah dia pun harus disingkirkan atau takut. Titik. Iya kan? Ya di situ kita bisa bilang bahwa ini sombong. Bayangkan kalau dia menang, wow, mengangkat panji-panji gembira bila perlu tarian jalan kan menang. Saudara-saudara, bayangkan kalau yang dibunuh itu orang dewasa, lapis dengan perempuan, lapis dengan anak-anak, satu tempat bergelimang darah, itu bagaimana? Jangan perempuan dan anak-anak, orang laki-laki dewasa, saya bayangkan kalau bunuh kayak begitu, lalu ada tarian atau sukacita bahwa mereka itu darah tertumpah kan dibunuh atas nama Tuhan, iya kan? Jadi mau bilang apa? Kan sombong, dia angkuh, iya kan? Dia kan mengalahkan, berarti dia di atas kan, busuk dada begitu. Nah, ya menyangkut tidak sopan ini bagaimana? Saya tidak tahu ya. Tapi bagaimana ya? Kita lihat misalnya kalau itu mayat-mayat bergelimpangan, mungkin ada yang sudah tidak ada pakaiannya, ya seperti itu, artinya mencerminkan perilaku kita sendiri, iya kan? Yang sebetulnya tidak ada semacam kesopanan yang kita perlakukan kepada yang lain, ya. Kemudian pemarah yang sudah jelas lah terkait dengan tadi cemburu itu. Jadi ingat sekali lagi, kemarahan yang disembah itu kan sama dengan kemarahan yang menyembah, ya kan? Kemudian pendendam, ya kita tahu bagaimana satu bangsa dengan keyakinan agamanya ketika ditaklukkan, atau satu masyarakat, kelompok masyarakat yang keyakinan agamanya ditaklukkan, itu sama saja dengan Tuhan itu takluk. Tuhan yang disembah itu kan ditaklukkan, ya akan diusahakan bangkit lagi. Kita tidak usah jawab pelajaran Israel ketika dia dihancurkan, dipecah di dua kerajaan, ya, kerajaan Israel Raya itu pecah dari Israel Selatan, Israel Utara. Dua-dua itu kan dikuasai, ya, oleh bangsa asing. Bagaimana mereka itu tidak bisa berdaya, lalu mereka berusaha pelan-pelan sampai Allah Yahweh kan harus berkuasa lagi, ya kan? Harus menaklukkan bangsa penjajah, harus dia berdiri sendiri kan merdeka. Berarti kan Allah Yahweh kan menang kembali kan, yang tadi kalah jadi menang kan? Nah, jadi dendam yang menyembah itu sama dengan dendam daripada yang disembah. Kemudian bersukacita atas ketidakadilan. Bagaimana ya kalau misalnya menaklukkan sebuah bangsa, di dalam rumah, di dalam itu kuil-kuil peribadatan atau tempat-tempat ibadah itu ada benda-benda berharga, ya, juga di rumah-rumah penduduk terisi semua orang-orang kaya. Setelah ditaklukkan itu kan dijarah, ya? Dijarah, dibagi-bagi. Ya mungkin adil
Tetapi kan mereka yang dijarah itu diambil hasil rampasan itu, mereka itu yang mengalami nasib dijarah itu kan tidak dapat sesuatu, ya kan? Jadi ketidakadilan. Malah orang senang ya, bisa saya dapat, saya mendapat emas pertama, ya kan? Saya dapat gojek ini, saya dapat ini, ya kan? Dia senang, gembira. Sementara orang itu yang diambil daripadanya kan tidak bisa, kehilangan. Rasa keadilan itu di mana? Memang dalam situasi itu sudah tentu ya pastilah orang mau peduli apa dengan suatu keadilan atau memberi sedikit kepada orang itu. Ya. Memang ada kekhususan di mana ya ada semacam belas kasihan sehingga bangsa atau kelompok yang ditaklukkan itu justru dilindungi ya, justru pelihara ya, dukung misalnya sehingga mereka tuh berkembang dan memiliki kebebasan, ya kan? Termasuk juga bisa beribadah kepada Allahnya sendiri, ya. Dan itu terjadi misalnya sampai ke zaman sebelum Masehi, misalnya di Israel itu kan tetap ada bait Allah, ya. Sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi, kekaisaran Romawi, tapi di Israel di zaman Yesus kan tetap peribadatan itu dia berlangsung. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad atau para khalifah penggantinya itu penerusnya, itu kan ada orang Kristen yang punya rumah, lalu misalnya ada yang membongkar untuk membangun masjid. Kemudian ketika dibawa kepada khalifah marah sekali, dia semua harus kembalikan tanah itu kepada orang Kristen itu untuk dia membangun rumahnya. Masjid justru ditiadakan dari situ. Ya, ini contoh-contoh. Tetapi yang saya maksudkan secara keseluruhan ya, ini kaitan antara Allah yang Esa, yakni Allah yang bukan hanya memilih umat, tetapi yang dipilih oleh umat di antara sekian banyak Allah-Allah itu pada akhirnya ini karakteristik dasarnya ini penuh dengan hal-hal seperti ini. Di Israel atau sekalipun di dalam kitab Ulangan yang tadi ya, itu Ulangan 6 ayat 4 selanjutnya itu kan diserukan untuk Israel mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, ya kan? Dia memang betul seperti itu. Akan tetapi kalau kita lihat karakteristik dasarnya seperti ini. Allah yang Esa itu dia terkait dengan ini. Pada akhirnya hanya mengasihi dia. Nah, jadi inilah Allah yang Esa yang saya kira dampak ya akhir-akhir ini. Orang berdebat hanya mengenai ini, tapi mereka tidak melihat tentang bagaimana implikasi daripada Allah yang Esa yang dipilih tadi. Yang dipilih dari sekian ilah-ilah atau Allah yang lain, bukan? Dan ini juga terjadi dengan yang lain, bukan hanya Israel dengan katakanlah di zaman Nabi Muhammad. Dan kalau kita mau berbicara juga Kristen dalam perang salib, bagaimana dia mengusir Islam dari Cordoba Spanyol itu? Kita tidak tahu lebih jauh bagaimana. Detailnya bagaimana, tapi apakah tidak ada korban jiwa? Kemudian bagaimana penaklukan itu bangsa Inka atau Maya di Amerika itu, bangsa suku asli Amerika itu, bagaimana gereja datang pada waktu itu dan mereka harus memilih mau menerima Kristen atau tidak.
Jadi ini akibat tadi Allah hanya boleh satu, yang lain tidak boleh ada kan? Berarti dia kan esa kan? Punya dampak tuh seperti yang tadi. Terus ini saya mencoba secara spesifik mengidentifikasi karakter. Oke, sampai situ mungkin ada pertanyaan, silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya punya satu pertanyaan dari apa yang disampaikan tadi. Kita percaya bahwa Allah itu Esa, Islam maupun Kristen maupun Yahudi. Kita tahu Allah itu Esa. Pertanyaan saya, apakah konteks sekarang ini masih berpatokan pada konteks yang lalu kayak yang tadi kita sampaikan? Karena konteks sekarang ini banyak sekali perdebatan antara agama satu dengan agama yang lain. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Jadi begini, Pak, memang itu fakta. Saat ini kan kita lihat di media-media yang tadi saya singgung. Kalau ada satu channel yang membuat video debat ya, narasumber dari Kristen dan Islam misalnya kan, selain komen langsung, lihat juga di samping itu lewat apa itu, WA kan, iya kan, lihat sudah saling menghina satu yang lain. Ketika Kristen berbicara tentang Allah Tritunggal, jadi yang Islam ketika berbicara menekankan ini tidak Tuhan selain Allah, jadi saling serangkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu sebetulnya satu gambaran mentalitas saat ini, boleh dibilang moral akhlak saat ini. Dia kembali ke zaman ini. Ulangan nama ayat 4 tadi dan sama di mana syahadat itu muncul tiada Tuhan selain Allah dalam konteks Quraisy tadi pada zaman jahiliyah tadi, iya kan? Hanya beda pada waktu itu Israel ya berhadapan dengan bangsa-bangsa lain yang bukan Islam, iya kan? Dan Islam pada waktu itu lebih berhadapan dengan para penyembah berhala, bukan Kristen. Karena Kristen itu kan setelah berkembang kemudian, tapi dalam konteks itu kan berhadapan dengan suku bangsanya sendiri di Mekah terutama. Tapi situasi ini semacam itu sebenarnya kalau kita lihat kan. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Atau ada pertanyaan? Kalau memang tidak, berarti saya lanjut dulu dengan ini. Ya. Tadi itu kan Allah yang Esa. Sekarang kita berbicara tentang Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Saya catat 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Ini digunakan kata agape. Jadi saya ingatkan sebaliknya kasih bukan Allah. Kita tidak bisa bilang kasih adalah Allah. Allah adalah kasih, tetapi kasih tidak bisa kita katakan kasih adalah Allah. Dalam Kristen sendiri ada perbedaan, ada tingkatan. Mulai yang paling bawah itu terkait dengan kasih ya secara biologis ya, hewani, itu eros. Kemudian berkembang kasih storge, itu di dalam rumah, bapak dengan anak, anak dengan orang tuanya ya, seperti itu. Ini kasih storge. Kemudian kasih filia, kasih persaudaraan. Jadi baik di dalam rumah adik dan kakak, tetapi juga persaudaraan kita dengan orang lain, ya kan? Kemudian yang paling tinggi itu adalah kasih agape. Jadi
Allah adalah kasih, kata kasih dalam bahasa Yunani, teks perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu kan agape. Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih itu apa? Kita mencatat dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 10, ya kan? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong, kasih itu berlaku sopan. Dengan kata lain, tidak berlaku tidak sopan, ya kan? Kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan apa itu kesalahan, jadi dia tidak pendendam, ya. Kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan. Jadi ini semua ini kontras, ya, bertentangan dengan yang tadi, karakteristik dasar akibat daripada pilihan satu-satunya Allah itu Allah yang Esa, kan gitu. Kasih menutupi segala sesuatu, ya. Kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Lalu kasih itu kan tidak berkesudahan, atau kasih itu kan kekal, ya. Nubuat akan berakhir, ya. Karena nubuat itu kan tidak sempurna. Jadi jelas bahwa nubuat pun tidak kekal. Bahasa roh akan berhenti, ya. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan itu sendiri akan tidak kekal, ya. Lalu kasih itu kan nampak juga dari buah-buah roh. Allah yang adalah kasih memiliki roh, dan ketika roh itu berada di dalam diri manusia, maka roh itu memiliki buah-buah dalam kehidupan manusia itu. Dengan kata lain, manusia akan menunjukkan pola hidup seperti ini, yaitu kasih, ya. Memiliki kasih tadi, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, ya, diri sendiri tetapi juga terhadap orang lain. Memiliki kesabaran diri sendiri tetapi juga terhadap orang lain. Memiliki kemurahan, murah hati terhadap orang lain, ya kan? Kemudian memiliki kebaikan, baik terhadap orang lain selain baik kepada diri sendiri. Kemudian kesetiaan, setia untuk melakukan sesuatu terhadap diri sendiri, tetapi terutama setia kepada orang lain juga, ya kan? Begitu. Kemudian kelemah lembutan. Jadi tidak kasar, tidak seperti ini yang terjadi tadi, ya kan? Tidak sabar, tidak murah hati, cemburu, ya sudah jelaslah kasar, ya kan? Ini kelemah lembutan. Ini apa itu? Buah-buah roh tadi, buah-buah roh. Memiliki kasih, ya, memiliki kasih, memiliki damai sejahtera dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu sejarahnya dari mana? Tadi kan kita bicara konteks sejarah. Bagaimana sejarah munculnya Allah adalah kasih? Pertama-tama saya mau katakan sulit untuk mau diidentifikasi. Sejak kapan Allah adalah kasih ini? Ya saya kira begini. Kita bisa melihat di mana-mana, ya, bahwa kasih ini nampak juga melalui ciptaan. Sehingga, ya kan, ciptaan itu sendiri dari sisi keadaannya, ya, dia sebetulnya wujud kasih itu sendiri, kasih dari Allah. Jadi sejarah kapan Allah adalah kasih, sejak Allah itu berada, artinya sejak kekal, kita tidak tahu sejak kapan. Dan ketika ciptaan itu ada, itu adalah wujud cinta atau kasih Allah. Itu. Lalu kita masuk, memang secara keseluruhan di Perjanjian Lama juga sudah, ya. Akan tetapi kita berbicara 1 Yohanes 4 ayat 8, ya, 1 Yohanes 4 ayat 8, 1 Korintus 13 ayat 4,
Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh tadi, ya, itu berarti di zaman Yesus. Yesus menyatakan itu, ya kan? Karena misalnya Injil Yohanes memang fokus tentang Yesus adalah wujud kasih Allah itu. Kemudian di zaman para rasul memproklamikan Allah adalah kasih secara eksplisit. Di dalam Perjanjian Lama memang sudah ada, tetapi belum eksplisit, dan pada waktu itu memang pilihan utamanya soal Allah yang esa. Sehingga Allah yang adalah kasih seolah-olah second, dia kedua, kan? Tetapi di Perjanjian Baru justru ini yang utama. Karena kita kan berpusat pada itu dua hukum yang Yesus katakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal jiwamu dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kasih yang pertama dan kedua kan sama, ya kan? Jadi sejak Yesus dan para muridnya, kasih Allah adalah kasih ini diproklamikan, ya, dan kata lain dieksplisitkan, ditonjolkan sebagai yang sesungguhnya. Allah yang sesungguhnya adalah kasih. Lalu begini, saya kira bukan kita saja yang Kristen, Islam pun pasti menyetujui ini, karena hal ini merupakan sebenarnya satu nilai universal tadi. Sejak Allah ada, sudah ada kasih dan nyata lewat ciptaannya, sehingga dia bersifat universal, berlaku di mana-mana. Siapa sih yang tidak mau dikasihi? Coba, semua pasti mau, ya kan? Lalu di dalam Islam, Allah adalah kasih ini, itu Ar-Rahman dan Rahim. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia adalah rahmat bagi alam semesta. Allah itu Rabbul Alamin. Allah adalah rahmat, artinya Allah adalah kasih dan anugerah bagi alam semesta. Dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya maaf kepada Muslim ya kalau saya ucapannya salah, saya tidak. Hanya saya mau sesuai dengan yang saya dengar, ya saya coba untuk menyampaikan itu, untuk menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Itu diungkapkan dan merupakan titik berat sebenarnya daripada Islam sendiri. Karena Islam menyatakan diri sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Dalam konteks ini, rahmat atas alam semesta terutama adalah Allah itu sendiri. Iya kan? Baru selanjutnya Al-Quran, kemudian Nabi dan umat Islam, dua orang berulang harus menjadi rahmat bagi sesama di sekitarnya, kan? Jadi Allah adalah kasih di dalam Kristen, ya kan? Saya kira sama dengan Allah yang adalah kasih anugerah di dalam Islam. Semua pasti menyetujui hal-hal ini. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, ya, tidak sopan atau berlaku sopan selalu, ya, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, artinya tidak mendendam, tidak bersuka cita atas ketidakadilan dan lain-lain sebagainya. Kemudian roh itu orang memiliki kasih yang tadi, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, memiliki kesabaran, memiliki kemurahan hati, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Saya yakin semua menyetujui hal itu. Saya bukan mengatakan bahwa pada akhirnya kita harus memilih, kita pilih Allah yang esa atau Allah adalah kasih yang Rahman Rahim tadi. Akan tetapi dalam situasi konteks kita saat ini, kita harus menemukan karakteristik Allah yang mana yang terbaik bagi kita semua. Mau yang kasar ataukah yang lemah lembut, yang mau
Ya kan? Yang mau yang panjang sabar ataukah yang sungguh pendek? Ya kan? Dan lain sebagainya. Karena begini, bukan hanya Allah yang memilih kita, tetapi kita pun secara rasional harus memilih Allah. Ingat tadi, keesaan Allah yang esa ini kan bukan hanya Allah itu, yang esa itu yang hanya satu itu yang datang pilih Israel dan mendatangi Nabi Muhammad. Iya kan? Dan Islam, Kristen, ya. Tetapi juga bangsa Israel atau bangsa Yahudi, Kristen, orang Kristen dan orang Islam pun memilih Allah itu, terutama dari segi karakteristiknya. Sebab apa? Sikap kita menentukan karakteristik kita. Ingat, Allah itu bukan saja yang disembah, tapi dia adalah panji-panji, simbol lambang kemenangan atau kekalahan kita. Jadi kalau kita pilih dia adalah kasih, dia adalah Rahman dan Rahim, Allah yang pengasih dan penyayang, maka pasti karakteristik kita pun berubah menjadi pengasih dan penyayang. Pasti kita adalah orang-orang yang punya kasih. Kasihnya apa? Yang tadi, ya kan? Memiliki buah-buah roh yang baik tadi. Tapi kalau kita pilih Allah yang pendendam, ya, Allah yang selalu mau berperang, maka pasti kita membuat diri kita juga sebagai pendendam dan suka berperang, ya kan? Kita menjadi orang yang suka bengis, kasar, kejam, menumpahkan darah orang lain. Kita bersiko daripada melindungi orang, menyayangi orang, lebih baik menumpahkan darah. Ini kita pilih Allah yang suka menumpahkan darah, pasti kita menjadi penumpah darah. Iya kan? Ya, jadi saya pikir demikian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, menurut Bapak, apakah Nabi Muhammad pernah menggambarkan bahwa Allah itu Maha Kasih? Jadi begini, itu yang saya katakan. Sebetulnya kan penghayatan beliau tentang Allah itu yang diungkap dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian Allah itu kan rahmat bagi alam semesta, terutama Allah. Lalu kemudian dia punya sikap, ya, melindungi orang-orang pada waktu itu, misalnya di Yastrib, ya, di Madinah. Bagaimana orang Yahudi itu dilindungi, ya. Kemudian apa ya? Kita lihat beliau punya sifat kasih sayang ini karena beliau menghayati Allah tadi. Berarti kan beliau mengakui Tuhan ini kan adalah kasih, Allah adalah kasih, iya kan? Lalu turun kepada khalifah itu, penggantinya itu. Bagaimana mengasihi orang? Contoh tadi Kristen sudah bangun rumah, ada orang yang datang menggusur rumahnya, mau bangun masjid. Khalifah tadi kan marah sebenarnya, sangat marah. Akhirnya orang itu kan harus geserkan masjid, biarkan orang Kristen itu kan membangun rumahnya. Dan masih ada contoh-contoh lain yang bisa saudara pelajari nanti dalam kisah Nabi Muhammad, misalnya tentang bagaimana kehidupan beliau yang disebut sunnah Nabi. Bicara beliau, sikap, tindakan beliau, yang terutama sebenarnya dia mengimani, menyembah Allah yang adalah kasih, Allah yang itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang tadi. Itu sebenarnya inti, kalau menurut saya inti Islamnya di situ. Inti Islam di situ. Di situ sebenarnya. Dan kalau itu inti, berarti inti Islam ketemu dengan inti Kristen kan? Kasih. Kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad dengan sungguh, sementara Nabi Muhammad sangat menghormati Nabi Isa, Yesus Kristus itu. Karena apa?
bukan dia menghormati begitu saja, tapi karena dia tahu persis bahwa Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam itu, Yesus Kristus itu penuh dengan cinta, kasih. Dan karakteristik Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kan harus mengasihi dan penuh dengan cinta dan kasih. Demi kasih kepada Allah saja dia menegakkan keadilan. Maka dia pernah ceritakan kepada sahabatnya dan sahabatnya menceritakan bahwa kalau anaknya sendiri pernah mencuri, dia sendiri akan potong tangan anaknya, anak perempuan. Itu ungkapan kasih. Kalau dia mengasihi Allah berarti kan dia menegakkan keadilan. Iya kan? Itu soal yang sudah berbeda. Tetapi ini sebagai contoh bahwa orang gara-gara cinta, gara-gara kasih, dia bisa berkorban dirinya, tapi bisa juga dia keliru mengorbankan orang lain. Iya kan? Jadi sebetulnya itu, maka saya bilang kata kuncinya. Kasih. Allah adalah kasih di dalam Kristen. Allah adalah kasih atau Rahman dan Rahim tadi di dalam Islam. Kasih kan? Mereka berjumpa. Kasih sama dengan kasih kan? Saudara bisa bayangkan damai atau tidak? Ya kan? Damai kan? Jadi jangan berpikir tentang satu dan banyak terlalu. Oh itu hanya satu tidak bisa, kita tritunggal. Padahal satu juga. Baru yang Esai dia bilang, kau tritunggal. Dia juga satu. Ini jadi tahu kayak kacau begitu kan? Gara-gara kita apa? Menghitung anak. Satu atau banyak. Tapi kita tidak melihat. Itu kan pemahaman teologi. Tapi kita tidak melihat, bahkan kita mengabaikan karakteristik dasar dari Allah itu sendiri yang pada kekatnya adalah kasih. Tadi berkata apa? Bertentang kan? Kok? Iya, saya punya Allah kasih. Allah adalah kasih. Yang semuanya sama dengan saya. Pedang yang tadi sudah dihunus itu kan dibuang. Yang ada adalah jabat tangan berpelukan. Iya kan? Berpelukan. Tapi coba yang tadi ini. Allah ini saya, tapi Allah saya namanya ini. Betul, saya juga Isa, tapi namanya ini, bukan yang itu. Beda kan? Berarti pedang yang tadi dihunus akan dilanjutkan ke leher masing-masing. Beda kan? Ya itu. Jadi saya pikir ya mungkin agak kacau ya penjelasan saya ini, tetapi intinya seperti tadi. Saya harapkan dengan ini merupakan satu secercah penerangan lah. Mungkin lilin yang hampir mati ya ditiup oleh angin, tapi ada cahaya sedikit. Dan dengan penerangan yang kecil itu kita coba Islam dan Kristen dan Islam mengembangkan nilai-nilai positif dan baik dari dalam konsep atau pemahaman kita tentang Allah itu sendiri. Dan yang saya sangat sarankan sebaiknya kita utamakan Allah adalah kasih. Allah adalah yang Rahman dan Rahim, ya, yang pengasih dan penyayang. Saya kira dengan itu meliputi juga perjanjian lama dan zaman Islam awal. Itu semua dan berlaku sampai dengan saat ini. Saya kira demikian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi Anda semua.